Hai guys, ini adalah chart Bitcoin yang paling bullish di antara semuanya. Menurut analis ini, kita akan lihat apa artinya. Akan ada analisa weekly close Bitcoin, ETH Bitcoin, Bitcoin dominance, berita lainnya, dan juga beberapa altcoin seperti Litecoin, Matic, Compound, dan Solana. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame weekly-nya. Close weekly Bitcoin kemarin itu dalam posisi merah, tetapi dari semua indikator ini dia menunjukkan bahwa Bitcoin itu masih berada di dalam uptrend, RSI dan MACD masih mengarah ke atas, dan untuk money flow-nya itu sudah berubah menjadi hijau dengan green dot terakhir kalinya. Jadi ini adalah tanda yang baik untuk di time frame weekly Bitcoin. Harga juga berada di atas MA50 dan MA200 yang kuning dan warna biru ini, dan di atas EMA ribbon juga ya teman-teman. Jadi ini adalah pergerakan yang cukup kencang setelah kita melakukan retest, dan retest ini berhasil dari EMA ribbon ini. Garis-garis EMA yang lebih pendek itu dia sudah cenderung untuk mengcross ke atas garis EMA yang durasinya itu lebih panjang, menunjukkan kalau adanya pembalikan tren yang jelas ketika dia breakout daripada pola inverse head and shoulders ini. Di saat yang bersamaan juga melakukan retest terhadap garis support ini bersama dengan retest EMA ribbon, ternyata berhasil, dan posisi kita itu sekarang sedang uptrend ya teman-teman. Harga cenderung untuk sideways selama 2 minggu terakhir ini masih berada di dalam range yang sama ya teman-teman, yaitu range 29.500 sampai 31.500. Tidak ada banyak perubahan yang terjadi selama weekend kemarin. RSI berada di atas 50, MACD mengarah ke bawah. Money flow ini masih berusaha untuk berubah menjadi hijau yang lebih tebal ya teman-teman, tetapi ada red dot di sini. Cara pergerakan harga Bitcoin masih berada di dalam range ini, tidak ada pergerakan yang terlalu berarti. Harus menunggu breakout yang jelas dari range ini agar bisa tahu arah besar selanjutnya. Ada kemungkinan juga sebelum Bitcoin itu melanjutkan kenaikan ke atas, itu mungkin dia akan retest daerah 29.500 terlebih dahulu, habis itu baru bisa lanjut ke atas ya teman-teman. Kenapa lanjut ke atas? Itu karena tren dari mingguannya itu sudah menjadi uptrend. Jadi tren sekarang bullish, jadi kita harus memikirkan kalau dip-dip yang terjadi itu adalah sebuah kesempatan untuk kita beli agar bisa cuan tentunya. Di Ethereum sendiri juga masih berada di dalam range ini dengan pergerakan harga yang mirip sekali dengan Bitcoin. RSI juga berusaha bertahan di atas 50, MACD sama seperti Bitcoin mengarah ke bawah dengan money flow yang masih berusaha untuk menentukan arahnya apakah ke hijau atau ke merah. Ini tampaknya dia berada di daerah garis tengah ini saja. Kalau Bitcoin bisa ke 29.500, maka Ethereum mungkin akan bisa retest daerah 1826 di daerah ini. ETH Bitcoin sendiri ini dia ada potensi melakukan W pattern, double bottom seperti ini. Kondisi RSI, MACD, dan money flow ini dalam kondisi yang masih bearish, belum ada tanda-tanda yang bagus untuk daily-nya. Ada buying pressure yang terbentuk, ini adalah semacam doji star ya teman-teman, ketika dia ke bawah di sini, dan kemarin juga bisa close dengan hijau. Hari ini ada sedikit kenaikan tadi dari low-nya, tapi masih belum ada konfirmasi ETH Bitcoin ini dalam posisi yang kuat. Bitcoin dominance mengalami perlambatan, tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan, baik terhadap ETH maupun altcoin non-ETH. Dan kita akan ke analis ini yang mengatakan kalau ini adalah chart yang paling bullish untuk Bitcoin dari antara segalanya. Dunia kekurangan uang dolar. Dari artikel Parker Lewis ini, Bitcoin bukan merupakan hedge. Sekarang ada sekitar 92 triliun dolar dalam bentuk hutang di sistem kredit Amerika Serikat, tetapi hanya ada 9 triliun dolar saja yang merupakan uang benerannya. Meskipun money supply itu sudah naik hampir 10 kali lipat sebelum krisis finansial terjadi, masih ada hutang lebih dari 10 dolar untuk setiap dolar yang eksis yang ada yang real sekarang ini. Hanya dolar yang bisa membayar hutang dalam dolar.
Dan dalam konteks ini ada berbagai hutang seperti hutang pendidikan, kredit card, KPR, mobil, dan lain-lainnya, obligasi juga. Dan kita lihat kalau The Fed itu sudah meningkatkan suplai dolar dalam jumlah yang sangat banyak sekali, tetapi ini tidak bisa mencapai titik di mana jumlah hutang tersebut berada di tahun 2007, suplainya itu 0,9 triliun, sedangkan hutang 52,7 triliun. Jadi ada perbandingan 1 sampai 50. 2019 3,8 dan hutang 73,2 dolar. Hampir perbandingan hampir 1:20 dan posisi sekarang 9 triliun sampai ke hutang 91 triliun yaitu 1:10 ya teman-teman. Apa arti dari chart ini? Artinya adalah the Fed harus memprint lebih banyak uang lagi untuk membayar hutang obligasi yang ada sekarang ini. Printer adalah opsi utamanya, teman-teman. Dalam arti lain, secara jangka panjang, nilai dolar itu akan cenderung tergerus nilainya dan Bitcoin secara jangka panjang juga akan naik. Karena Bitcoin sendiri itu merupakan uang yang jumlahnya itu tidak bisa ditambahkan lagi, hanya 21 juta keping saja, dengan inflasi yang sangat kecil sekarang-sekarang ini karena kita sudah mengalami 3 kali halving dan akan halving selanjutnya tahun depan, di mana supply Bitcoin sekarang itu sekitar 19 jutaan, artinya tinggal 2 juta Bitcoin saja yang masih bisa ditambang sehingga inflasi supply Bitcoin itu tidak terlalu banyak ke depannya. Dan akan ada masa-masa di mana harga Bitcoin bisa melakukan pergerakan secara parabolik ke atas ketika adopsi massal itu terjadi ya teman-teman. Kita lihat kalau bulan lalu BlackRock meng-apply spot Bitcoin ETF, nah ini berpengaruh terhadap media, yaitu media Forbes sendiri, atau setelah BlackRock mempublikasikan aksi mereka, tiba-tiba Bitcoin itu menjadi lebih hijau, membantu negara-negara di dunia ketiga dan tidak digunakan oleh orang-orang jahat lagi ya teman-teman. Kita lihat kalau artikel-artikel yang mengenai Bitcoin ini yang tadinya itu digunakan untuk men-suppress, menekan Bitcoin, sekarang mereka justru membuat artikel-artikel yang baik yang mengatakan kalau Bitcoin itu bermanfaat, berguna, ramah lingkungan juga, agar orang-orang nantinya akan tertarik untuk membeli Bitcoin, mendatangkan volume trading yang besar kepada exchange-exchange ini. Bullish untuk Bitcoin dan kripto secara jangka panjang, pastikan teman-teman punya posisi yang kuat ya teman-teman. Dan sekarang kita akan ke beberapa altcoin pilihan, yaitu untuk yang pertama adalah Litecoin, di mana kita akan ada event halving Litecoin Agustus nanti ya teman-teman. Posisi sekarang itu Litecoin masih berusaha untuk bertahan di atas daripada pola ini ya teman-teman. Untuk close weekly-nya itu dia bertahan di atas pola ini ya teman-teman. Hari ini ada sedikit penurunan di indikator. Kalau weekly-nya itu sebenarnya bagus ya teman-teman. Ada green dot juga, MACD mengarah ke atas, RSI juga bagus. Kita harus bertahan daily-nya itu bertahan di atas harga 94,8 dolar agar close-nya itu bagus di atas ini, agar tidak masuk ke dalam pola, dan dari situ maka ada potensi untuk bisa membuat higher high ya teman-teman, jadi lebih tinggi daripada 115 dolar. Kalau misalnya kita masuk ke dalam pola, maka kita akan lihat beberapa daerah yang ada kemungkinan untuk terjadi bounce-nya itu. Untuk koin yang kedua ini adalah koin Matic, koin yang memang fundamentalnya itu bagus dan banyak kerjasama, banyak pengembangan yang dilakukan oleh grup ini. Jadi adalah koin yang perlu kita masukkan ke dalam watchlist juga, tetapi mungkin tidak akan bisa naik sebanyak di tahun 2020-2021 ya teman-teman, karena market cap-nya itu sudah besar. Secara price action sendiri ini 4 hari berturut-turut dia naik. Hari ini ada sedikit penurunan, dia berusaha untuk melakukan breakout lagi daripada downtrend ini. Dan ketika terjadi breakout ini, maka ini adalah hal yang sangat bullish sekali karena berhasil keluar daripada downtrend ini. RSI berusaha bertahan di atas 50 ketika sebelum-sebelumnya itu berada di area di bawah 50. MACD masih mengarah ke atas dengan market cipher green dot dan money flow berusaha untuk menjadi hijau. Ada resistance EMA ribbon yang harus mereka hadang, yaitu di 0,74 dolar, dan close daily ke atas, kemudian retest yang berhasil itu akan bisa membawa Matic ke harga yang lebih tinggi lagi.
Koin lainnya adalah koin compound. Ini dia hari Minggu kemarin itu ada pergerakan yang cukup baik yang membuat close weekly-nya itu bertahan di atas garis support ini ya teman-teman. Jadi ada hal yang bagus sekali. Hari ini ada sedikit penurunan karena harga Bitcoin juga hari ini sedikit menurun. Tapi ini menurut saya bukan kebetulan. Jadi masih ada potensi harga compound itu bisa bullish ketika dia sudah berhasil mengklaim di atas pola ini ya teman-teman. Untuk coin maker DAO sendiri dia masih bertahan di atas pola, ini adalah hal yang sangat baik sekali. Sedang membentuk triangle. Ini adalah triangle-nya. Breakout daripada triangle ini akan membawa harga maker itu ke harga yang lebih tinggi. Target selanjutnya ini ada 1187 ya teman-teman. Dan untuk koin AV sendiri ini dia masih berusaha untuk bertahan agar tidak membuat yang namanya lower low ya. Jadi ini adalah low sebelumnya, jadi dia berusaha membuat higher low agar bisa ada potensi bullish ke atasnya. Koin AV belum balik ke atas polanya. Dan spotlight untuk hari ini yaitu Solana, di mana ini ada pergerakan yang cukup baik dari 15 Juni sampai sekarang, itu dia dalam posisi naik terus. Dan bisa kita lihat kalau dia sudah breakout daripada downtrend-nya teman-teman. Dan sekarang sedang melakukan retest. Secara indikator, kalau kita lihat RSI-nya itu bagus, MACD juga bagus. Dengan market cipher money flow hijau, ada red dot yang terbentuk sekarang ini, jadi kita harus waspadai juga. Tetapi harga itu berada di atas MA 50, 100, dan 200. Kemudian berada di atas EMA ribbon juga. Sudah melakukan retest, kemudian pump ke atas, dan sekarang sedang melakukan breakout daripada garis warna biru ini. Daerah resistance atau take profit selanjutnya itu berada di daerah $26 di sini, dan ketika menembus $26 maka dia bisa ke daerah kotak warna merah ini, yaitu di sekitar $34 sampai $38. Kemungkinan wave 2-nya itu sudah selesai dan wave 3 ini sedang terjadi ya teman-teman. Jadi ketika dia naik seperti ini, kemudian dia bounce itu dari golden pocket-nya. Nah, biasanya ini adalah yang pertama, ini adalah wave keduanya, dan ada potensi wave 3 akan terjadi ya teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.